Hai guys, welcome to JH Channel. Di video kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana caranya saya dalam melakukan pemupukan pohon anggur hidroponik smart farming yang ada di kebun JH Channel ya guys. Oke, bagaimana caranya? Langsung aja ya guys ya. Hal pertama yang saya lakukan, biasanya saya cek tandon nutrisi dulu ya guys. Saya akan cek apakah masih ada air tandon atau nutrisi yang tersisa ya. Nah, biasanya saya ketuk kayak gini karena saya belum pasang indikator ketinggian air ya. Tapi diketuk kayak gini aja udah ketahuan nih bahwasanya ini udah mulai kosong ya tandonnya. Biasanya saya akan tambah lagi air pupuk atau nutrisinya sampai batas ini nih, sampai dia keluar ya dari lubang-lubang sirkulasi udaranya nih di sini. Itu artinya udah penuh. Next, langkah selanjutnya biasanya saya akan cek ppm tersisa yang ada di tandon bawah ini untuk mengetahui berapa sisa ppm yang ada di tandon ya, menggunakan TDS meter Xiaomi. Oke, langsung aja kita coba tampung dulu airnya ya. Kita nyalakan pompa hidroponiknya. Oke Google, turn on smart farming. Sip, menyalakan smart farming. Nah, kemudian saya akan ambil sampelnya seperti ini. Oke Google, turn off smart farming. Oke, mematikan smart farming. Next, lanjut. Saya coba ukur ppm-nya ya. Ini ada di 1300 ya. Karena ini kan dikali 10 nih. 1350 ppm. Ini menurut saya agak tinggi ya guys. Karena saya biasanya patok di angka 1000 sampai 1200 lah. Kurang lebih segitu. Kenapa ini bisa agak tinggi kandungan ppm-nya? Karena air baku yang saya gunakan untuk tandon ini, untuk menyiram pohon hidroponik ini, itu akan menyusut atau menguap seiring berjalannya waktu ya, karena dikonsumsi untuk proses metabolisme daripada pohon itu sendiri guys. Jadi ppm yang saya berikan itu akan naik. ppm tersisa yang ada di tandon ini akan naik, bukannya akan berkurang ya. Karena faktanya pohon itu tidak akan mengkonsumsi semua pupuk dasar yang kita berikan di tandon ya guys. Misalkan kita berikan 1200 pada awal tanam, pohon itu nggak akan memakan habis pupuk itu guys. Paling-paling yang dikonsumsi hanya sepertiga atau 30% ya, menurut pengamatan saya dari total pupuk dasar yang ada ya guys. Jadi gimana solusinya? Nih kita letakkan lagi ya pupuknya, masukkan lagi aja nggak apa-apa. Kita akan tambahkan air nutrisi beserta air baku ya, dengan takaran yang sudah saya tentukan sekitar 30% itu guys. 30% dari konsumsi pohon tersebut.
kurang lebih ya, sepertiga atau 30%-nya lah. Oke, langsung aja ya. Next, selanjutnya saya sudah siapkan air baku. Air baku ini adalah air tawar dengan ppm 0 sampai 150 ppm kurang lebih ya guys. Di kisaran itu. Lebih kecil atau semakin kecil ppm-nya akan semakin bagus. Kemudian di sini udah saya siapkan juga pupuk AB Mix. Nah, ini AB Mix. AB Mix yang sudah saya campur ya. Sini. AB Mix ini sudah masuk Trichoderma dan M21 ya. Nih. Ini Trichoderma. Ini M21. Kayak gini. Bisa dipelihara ya di sini nih. Sebagai decomposer dan nantinya bisa dipanen juga. Nih. Nah, air sini. Tuh. Air ini adalah air hasil papukan ya, daun kayak gitu, daun-daun anggur yang kita pangkas saya masukkan di sini tuh. Saya tambah juga dengan air kolam ikan ya. Sini ada ikan Josephine, ikan cana. Nih, air kolam ini akuarium saya nggak buang ya guys, saya gunakan untuk ini decomposer, ditambah Trichoderma dan M21 kayak gini. Kalian masukkan aja di sini tuh. Next, kita tambah pupuk AB Mix. Oke, sedikit aja ya guys ya pupuk AB Mix-nya. Langsung diaduk. Next, kita akan cek ppm-nya ya. Masih kurang ya, sedikit lagi, sekitar 30% dari 1200 ya. Ini untuk fase generatif ya guys, atau pengisian beri atau pembuahan. Untuk fase vegetatif saya udah pernah buatkan ya sebelumnya. Disesuaikan saja dosis dengan besar pohon dan usia pohon ya guys ya. Jangan disamaratakan dosis pohon yang besar dengan yang kecil, atau pohon yang sudah berakar banyak sama pohon yang masih baru tumbuh akar ya guys. Ini bukan pekatan ya guys ya, ini sudah diencerkan juga. Ini saya pakai air hujan kemarin, makanya saya treatment dulu pakai Trichoderma, karena khawatirnya air hujan itu mengandung banyak spora jamur patogen.
yang justru malah bisa bikin pohon kita tuh terkena jamur, guys. Oke, kita cek lagi ya. Oke, sekitar segini ya. 300 up, 300 sampai 400 sih biasanya. Tapi untuk hidroponik ini saya sarankan jangan terlalu banyak ya guys ppm-nya. Kenapa demikian? Karena pohon anggur ini menurut pengamatan saya lebih banyak konsumsi air ya. Airnya lebih banyak ketimbang pupuk. Pupuknya sedikit aja itu udah cukup sebetulnya ya. Malah teman-teman sesama penghobi anggur banyak yang menggunakan full organik ya. Full organik itu menurut sepengalaman saya memiliki ppm yang lebih rendah ya guys. Makanya full organik itu cenderung lebih aman ya dosisnya. Karena kan siklusnya sudah diatur sama alam ya guys. Full organik. Untuk kimia, untuk pemupukan menggunakan kimia, sebetulnya sama aja ya kimia atau organik menurut saya. Tapi khusus untuk kimia karena diekstrak dan kandungan unsur haranya itu tinggi, makanya teman-teman harus lebih bijak lagi ya guys dalam penggunaan pupuk supaya tidak menimbulkan residu di tanah atau di media tanam di pot yang nantinya akan meracuni guys, meracuni pohon. Kalau dosis yang kita berikan itu serampangan, tidak terkontrol dan tidak terukur. Intinya itu aja guys. Untuk pemakaian pupuk kimia lebih diukur lagi gitu guys ya. Lebih berhati-hati. Bukan tidak baik, sama aja pupuknya. Mau kimia atau organik sama aja. Apalagi teman-teman bisa imbangin kimia dan organik secara bersamaan, yaitu malah lebih bagus menurut saya. Next, ini kan untuk menambahkan nutrisi ya. Ini biasanya seminggu sekali guys dia akan menyusut airnya dan nutrisinya. Kita akan tambahkan dengan ini. Namun bila teman-teman ingin tambahkan asam umat, saya juga pakai di sini asam umat. Ini saya tambahkan juga ke sini guys, sekitar mungkin 1 bulan sekali ya. Dengan dosis nih seujung sendok ya. Sedikit aja guys. Tuh. Sedikit sekali. Nih, sampai warnanya itu menghitam tapi tidak pekat ya guys ya. Tipis aja kalau saya biasa pakainya. Nih. Tuh. Warnanya kayak gitu ya. Lengkapi aja nutrisi yang ada di sini seperti makro, mikro dan lainnya. Karena sebetulnya pupuk yang tersedia di pasaran tuh sudah melalui pengujian ya guys, bertahun-tahun untuk tanaman. Jadi pupuk apapun itu selagi bisa melengkapi kebutuhan nutrisi pohon kita itu aman-aman aja guys.
lengkapin aja pupuknya. Yang penting dosisnya ya guys. Dosisnya jangan terlalu banyak kalau menurut saya. Untuk bahan belajar ya guys. Kecuali teman-teman sudah hatam ya, sudah paham betul dosis yang tepat berapa, ya silakan aja tambahkan lagi dosisnya. Tapi untuk saya mulai dengan dosis yang paling kecil dulu ya, karena pernah pengalaman pohon saya overdosis, sakit dan mati ya guys, karena serampangan pemberian pupuk. Selanjutnya teman-teman ambil aja nih pupuknya. Biasanya saya tambahkan dari sini aja ya guys, dari atas, sama seperti ketika teman-teman menyiram tanaman, tambahkan aja seperti ini. Nanti air nutrisinya akan turun dan berkumpul di tandon ya guys. Nah, fungsi hidroponik ini juga ini teman-teman bisa menghemat penggunaan pupuk ya guys, karena pupuk yang kita siram ke dalam pot nantinya akan ditampung lagi di bawah dan akan digunakan kembali untuk penyiraman selanjutnya ya guys. Jadi nggak terbuang sia-sia pupuknya, karena kan pupuk lumayan ya harganya ya. Teman-teman bisa hemat pupuk. Dan apakah pupuk yang saya berikan ini sudah sesuai dengan kebutuhan pohon anggur saya? Jawabannya saya belum tahu ya guys. Saya hanya memberikan pupuk dengan kadar hara lengkap. Intinya itu. Mengenai unsur hara apa yang dibutuhkan anggur yang paling tepat, teman-teman tentunya bisa melakukan uji lab ya, dengan cara air sisa tandon yang ada di sini. Ini teman-teman bisa uji lab kira-kira unsur hara apa aja yang sudah habis atau telah habis diserap oleh tanaman. Maka bisa saya ambil kesimpulan unsur hara itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh pohon ini ya, sangat-sangat dibutuhkan. Nah, sisanya sebetulnya adalah residu ya. Apalagi unsur hara yang kita berikan itu tidak diserap, ternyata masih ada gitu banyak. Nah, itu bisa teman-teman kurangin lagi ya dosis atau racikan pupuk AB mixnya di kemudian hari. Untuk sebagai bahan acuan ya guys, sebagai acuan untuk bahan meracik pupuk. Sini saya belum bisa melakukan uji lab ya guys ya, uji lab kandungan hara pada air pupuk. Saya hanya beracuan pada ppm aja ya guys ya. Terus kalian siramin terus sampai banjir, nggak apa-apa ya guys. Nanti dia akan meluruh sendiri airnya, karena ini kan medianya poros ya guys ya. Saya nggak pakai tanah, cuma sekam bakar, kokopit dan pasir malang. Kokopitnya sedikit aja ya, dominasi sekam bakar. Lalu bagaimana apabila air tandon yang berada di bawah sini sudah tidak karuan ya guys unsur haranya? Biasanya saya akan kuras. Bagaimana caranya saya menguras? Yaitu saya gunakan selang kayak gini. Ini saya cabut dulu ya. Untuk informasi, ini nggak ada yang saya lem ya guys. Pipa-pipa ini semua mulai dari greenhouse sampai hidroponik ini saya nggak pakai lem. Saya kuras kayak gini. Oke Google,
turn on smart farming. Sip, menyalakan smart farming. Nah, kayak gitu ya guys ya. Ini saya kuras. Nantinya air ini bisa saya manfaatkan lagi biasanya untuk siram pohon ground ya guys. Pohon di kebun. Karena ini mengandung banyak mikroorganisme, terutama penambat nitrogen dan pelarut fosfat, juga spora trichoderma ya di dalamnya. Oke Google, turn off smart farming. Sip, mematikan smart farming. Oke, seperti itu ya guys, cara saya menguras tangki atau tandon hidroponik yang ada di kebun JH Channel. Ini bisa kalian lakukan 2 bulan sekali, sebulan atau 2 bulan sekali, boleh. Kalau memang unsur hara di dalam tandon ini udah nggak karuan ya guys, misalnya kelebihan terlalu banyak atau salah menggunakan air baku, misalkan air garam atau air asin, atau banyak zat-zat seperti insektisida, nematisida maupun fungisida kimia ya di dalam sini, residunya terlalu banyak, itu harus dibuang dan dikuras, diganti lagi dengan air yang baru. Untuk sekedar informasi, di kebun saya ini saya lakukan penanaman ini, saya usahakan minim sekali penggunaan atau tanpa penggunaan insektisida, nematisida maupun fungisida kimia ya guys. Saya usahakan, bukannya saya anti ya terhadap pestisida tersebut, namun saya mencoba mengurangi penggunaan itu karena untuk menekan budget atau biaya perawatan ya guys ya. Oke, mantap. Oke, next kita akan coba cek lagi ya setelah tambahkan air nutrisi ke dalam tandon. Oke Google, turn on smart farming. Oke, menyalakan smart farming. Nah, itu ya teman-teman ya, ppm-nya ada di angka 1200 ppm. Ini rootstocknya saya pakai apa? Ini SO4 ya guys, SO4. Skionnya saya pakai Jupiter. Nih, ini buahnya udah ada nih di atas nih. Nah ini ya, banyak tuh bunganya di atas itu. Ini juga Jupiter SO4. Yang ini Jupiter pakai Dogrit USA yang kemarin ya. Nih udah pertumbuhannya nih, tuh cepat sekali ya guys ya. Nah yang ini air tandonnya habis nih guys, tuh teman-teman bisa lihat ya, pompanya ini berhenti menetes airnya. Tuh sebelah sini juga ada nih Jupiter Jogrit, ini membawa buah ya. Tuh saat grafting sambung pucuk, pohonnya juga sehat ya, subur. Yang ini Jupiter SO4 double cordon. Tuh yang ini MS01 nih, MS01 tuh pohonnya udah rimbun lebat.
Yang ini Heliodor ESO4. Ini kompatibel juga ya. Selain pakai Dogridge, ternyata dia bagus juga pakai ESO4. Ini Basanti. Ini Trans, Gospi, dan lain sebagainya. Ada beberapa sedikit saya di sini karena lahannya terbatas ya guys. Saya nggak bisa tanam semua varian yang ada di kebun teman-teman. Cuma bisa handle beberapa varian aja yang ada di sini. Nah, waktu juga ya guys. Waktu untuk merawat pohon juga kesibukan. Oke, next. Ini perlu ditambahkan juga ya. Yang ini diisi. Semakin besar tandon akan semakin bagus ya guys. Nutrisinya karena lebih stabil ya. Untuk kenaikan atau penurunan air baku itu lebih stabil. Oke Google, turn off smart farming. Oke, mematikan smart farming. Oke, ini kita simpan dulu. Oke guys, sekarang saya akan coba shoot sedikit ya hasil buah anggur hidroponik smart farming yang ada di kebun JH Channel. Seperti ini ya. Nih. Tuh. Banyak ya guys ya. Nah, ini ada yang unik ya guys ya. Penggunaan rootstock ESO4 pada pohon anggur Jupiter. Ini buah atau klasternya, dompolannya cenderung lebih bersayap ya guys ya. Nih, silau nih mataharinya. Teman-teman bisa lihat bentuknya, ini ada sayap menyamping ya tuh. Nggak tahu nih karena apa mungkin pengaruh rootstock atau bukan, saya nggak ngerti ya guys ya. Nih, tuh ya, tuh klasternya agak bersayap. Nih, tuh kayak gitu ya. Nih, agak bersayap nih guys. Tuh ya. Nih, agak bersayap. Banyak nih bunganya, melimpah, cukup banyak ya menurut saya guys. Ini pembungaan pertama ya, atau pembuahan pertama. Ini saya buahkan pada usia 3 bulan ya guys. 3 bulan setelah tanam di sini waktu itu. Mungkin teman-teman yang mengikuti vlog saya tahu waktu itu pohon Jupiter yang saya tanam di sini ya. Ini 3 bulan sudah bisa berbunga ya guys. Nah, ini buahnya nih hasilnya. Tuh. Dompolannya agak menyamping, agak bersayap. Berbeda dengan indukannya. Ini yang cenderung lebih lurus-lurus ya buahnya. Tuh.
Untuk penyiraman ini intervalnya 2 kali sehari ya. 2 kali sehari dengan waktunya sekitar 3 menit. Yaitu saya siram di jam 7 dan jam 1 siang ya. Sekitar jam segitu. 2 kali sehari selama 3 menit. Itu menggunakan smart plug Xiaomi ya guys. Di samping penggunaan Google Assistant, itu juga bisa menggunakan timer ya guys. Timer yang disetting demikian. Untuk greenhouse ini saya pakai pipa PVC ya guys ya. Sekalian aja nih. Tuh. Atap UV Vatan. Kayak gini. Oke, sekian ya guys vlog saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui ya guys. Di sini saya hanya berbagi bagaimana caranya saya dalam menanam anggur. Untuk opini saya ini, apakah valid atau tidak, silakan teman-teman uji atau buktikan sendiri di lapangan ya guys. Silakan teman-teman sandingkan hasil pengujian saya ini di Kebun Jaya Channel dengan opini teman-teman. Kalau misalkan sesuai, bagus, itu bagus ya guys. Kalau misalkan sama opini saya dengan opini Anda, tapi apabila belum sesuai, saya mohon maaf ya, karena saya juga masih tahap belajar. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Dan sampai jumpa lagi di vlog JH Channel selanjutnya. See you, bye. Ya. Itu mau tanam jeruk. Tanam jeruk. Mau. Iya, itu pupuk apa, Jos? Ini pupuk untuk grounding ya. Nih, di kebun ground NPK seimbang vegetatif. Udah ada mikronya nih di sini. Dari origin Rusia ya. Vegetatif di kebun ground sana. Untuk generatifnya teman-teman bisa pakai yang dominasi fosfat dan kalium lebih tinggi ya ketimbang nitrogen. Tapi untuk pertumbuhan bisa pakai ini nih, vegetatif. Bisa juga ditambahkan urea ya, sedikit ditinggikan lagi nitrogennya untuk pertumbuhan. Oke, terima kasih. Oke, Google turn on smart farming. Sip, menyalakan smart farming.